Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulabah. Kaifa halukum? Insyaallah nahnu bil khair. Maza darsunal ana? Darsunal ana ad-dinul Islam. Pelajaran kita hari ini adalah Dinul Islam atau pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, video yang barusan saja kita saksikan bersama merupakan gambaran daripada sebuah peristiwa hari akhir atau yang biasa kita kenal dengan hari kiamat. Hari ini kita akan membahas lebih jauh seputar hari kiamat. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, hari kiamat atau hari akhir adalah hari pengakhiran daripada alam semesta ini. Segala sesuatu yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalami kehancuran. Dan segala sesuatu yang pernah hidup pasti akan mengalami kematian. Baik hewan, manusia, tumbuhan, maupun jin, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami kematian. Nah, kematian total serta kehancuran total dari alam semesta ini disebut sebagai hari kiamat. Di dalam Islam, kita sebagai muslim wajib meyakini akan peristiwa hari kiamat. Karena beriman kepada hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Baik. Kiamat terbagi 2 kategori. Para ulama mendefinisikan kiamat ke dalam 2 kategori. Yang pertama ada kiamat as-sughra atau kiamat kecil. Sementara yang kedua ada kiamat al-kubra atau kiamat besar. Apa kiamat kecil dan kiamat besar? Kita simak penjelasannya sebagai berikut. Kiamat kecil atau kiamat as-sughra adalah peristiwa hancurnya alam semesta atau kerusakan alam semesta pada bagian-bagian tertentu saja. Tidak secara total, namun hanya terbatas pada satu daerah-daerah tertentu. Misalkan, tsunami di Aceh atau tsunami di Jepang, gunung meletus, banjir, gempa bumi, kematian seseorang, dan sebagainya. Ini semua kita sebut sebagai kiamat kecil, karena kehancuran atau kerusakan yang ditimbulkan tidak menyeluruh bagi seluruh alam, hanya sebagian saja. Tsunami di Aceh misalkan hanya terjadi di wilayah Aceh dan sekitarnya, atau tsunami Jepang. Kemudian gempa bumi di Palu dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua adalah kiamat al-kubra atau kiamat besar. Nah, disebut kiamat besar karena kehancuran yang ditimbulkan adalah seluruh alam semesta dan hanya akan terjadi satu kali di hari akhir. Yang jadi pertanyaan adalah, kapan kiamat al-kubra atau kiamat besar akan terjadi? Jawabannya, wallahu alam biswab. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat besar akan terjadi. Namun jangan khawatir. Ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda yang mengawali kedatangan kiamat al-kubra atau kiamat besar. Nah, tanda-tandanya sebagai berikut. Kiamat al-kubra atau kiamat besar, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan pasti akan terjadinya. Hanya Allah saja yang mengetahui. Namun, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya telah memberikan beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri akan kedatangannya. Para ulama membagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama, tanda-tanda datangnya hari kiamat yang kecil. Yang pertama, ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga,
jumlah wanita lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Yang keempat, banyak terjadi gempa bumi. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Dan yang terakhir, banyaknya manusia yang menginginkan dirinya mati. Sementara, tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat ada 8. Yang pertama, apabila matahari telah terbit dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang ketiga, adanya bangsa Yakjud dan Makjud, yaitu bangsa pembuat kerusakan di bumi. Yang keempat, lahirnya Dajjal, tukang dusta. Yang kelima, adanya Imam Mahdi, seorang juru selamat pada akhir zaman. Yang keenam, rusaknya Ka'bah. Yang ketujuh, lenyapnya Al-Quran dari mushaf. Dan yang terakhir, seluruh manusia menjadi kufur atau kafir. Saking dahsyatnya hari kiamat, sehingga pada hari itu, pada hari kiamat, gunung-gunung berterbangan bagaikan bulu-bulu yang dihamburkan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari banyak hal tentang hari kiamat, maka tugas kita kali ini adalah menyiapkan diri kita dengan amal-amal terbaik kita, dengan melakukan banyak amal soleh, agar kita selamat daripada bencana hari akhir. Dan mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk ke dalam hambanya yang beriman. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran bila ghaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.